Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Puspiawasa Jaya. NIM 1908 1020 1188. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas untuk UAS. Materinya satu, jelaskan definisi manajemen keuangan dan tugas manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan aktivitas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, dan mengelola, mengendalikan, mencari, dan menyimpan dana yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Tugas pokok dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, memperoleh dana perusahaan. Kedua, menggunakan dana perusahaan. Yang ketiga, membagi keuangan atau laba perusahaan. Kedua, jelaskan prinsip agensi problem dan nilai waktu uang. Agensi problem adalah masalah yang muncul karena ada konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Agen adalah orang yang diberikan otoritas untuk bertindak atas nama pihak lain yang disebut prinsipal. Biaya yang timbul sebagai akibat adanya agensi problem sulit dihitung. Ada dua jenis agensi problem. Yang pertama, agensi problem antara manajer dengan shareholders. Kedua, agensi problem antara shareholders dengan debt-holders. Konsep nilai waktu adalah konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa mendatang. Nilai waktu dari uang, nilai waktu dari uang berhubungan dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu. Nilai uang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Tiga, apa beda struktur modal dan struktur keuangan jelas. Struktur modal hanya mencakup sumber dana jangka panjang, sedangkan struktur keuangan menyeratkan cara aset perusahaan dibiayai, yaitu ia mewakili seluruh sisi kewajiban dari pernyataan posisi, yaitu neraca yang mencakup utang jangka panjang dan jangka pendek dan kewajiban lancar. Dengan kata lain, struktur keuangan adalah konsep yang lebih luas daripada struktur modal. Atau kita dapat mengatakan bahwa struktur modal adalah subdivisi dari struktur keuangan. 4. Macam-macam biaya dari break-even point. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel data. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variabel cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Kedua, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau function of time. Sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh, biaya sewa, depresiasi, bunga, berproduksi, atau tidaknya perusahaan biaya ini tetap dikeluarkan. Semi variable cost. Semi variable cost merupakan jenis yang sebagian variabel dan hingga sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman ini tetap untuk range atau volume tertentu dan naik pada level yang lebih tinggi. Break even point merupakan satu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak memperoleh kerugian. Dengan kata lain, dalam keadaan tersebut, keuntungan atau kerugian adalah sama dengan nol. Jelaskan yang kelima, jelaskan definisi tujuan pentingnya capital budgeting. Capital budgeting yaitu keseluruhan proses perencanaan dalam
pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu pengambilan dana tersebut melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Tujuan capital budgeting adalah untuk memaksimumkan kekayaan para pemegang saham. Artinya dengan adanya penganggaran modal, maka sebuah perusahaan sebaiknya beroperasi pada tingkat di mana pendapatan marginalnya sama dengan biaya marginalnya. Kedua, untuk dapat memilih saat yang tepat dalam memperoleh atau kembali aktiva dan mutu aktiva yang dibeli. Hal ini sesuai dengan sifat barang modal dan para produsennya. Barang modal tidak dipesan oleh perusahaan, sebelum dapat adanya peningkatan penjualan sehingga dirasakan kekurangan kapasitas. Lalu nomor 1, perusahaan pasti untung membuat perencanaan laba sebagai berikut. Perusahaan pasti untung, laba rugi performa tahun 2003. Penjualannya 10.000 unit, 1.000 dan hasilnya 10 juta. Biaya variabelnya bahan baku, tenaga kerja langsung, FOH, biaya penjualan, dan ADM. Bahan bakunya 2.500.000, tenaga kerja langsungnya 1 juta, FOH-nya 1,5 juta, biaya penjualan atau ADM-nya 1 juta, dan total variabelnya mencapai 6 juta, dan kontribusi marginnya 4 juta. Biaya tetap penjualan, FOH, biaya penjualan, dan ADM. Penjualannya 500.000, semuanya 500.000, biaya penjualan atau ADM-nya 1 juta, dan total biaya tetapnya 2 juta, EBIT-nya 2 juta, bunganya 500.000, EBIT-nya 1,5 juta, pajaknya 25% dengan 375.000, EAT-nya 1,125 juta, dan dari data di atas diminta seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Jawabannya, penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian adalah caranya total variabel plus total biaya tetap plus bunga plus pajak atau harga jual per unit sama dengan 6 juta plus 2 juta plus 500 plus 375.000 atau 1.000 sama dengan 8.875. Jadi minimal penjualan yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian adalah sebesar 8.875 unit. B, penjualan yang harus dicapai apabila target keuntungan sebelum pajak ditetapkan sebesar 5 juta. Jawabannya, J unit sama dengan biaya tetap plus laba yang ditentukan per kontribusi per unit. Sama dengan 2 juta plus 5 juta per 1 juta min 600.000. Sama dengan 7 juta per 400 sama dengan 17.500. Penjualan yang harus dicapai. Jadi penjualan yang harus dicapai sebesar 17.500 unit agar target dapat tercapai. Dan C, bagaimana efek kenaikan harga jual 25%? Biaya tetap naik 25% dan biaya variabel naik 30%. Jawabannya, harga jual 1.000 dikali 25% sama dengan 1.250. Biaya tetapnya 2 juta dikali 20% sama dengan 2.400, dan biaya variabelnya 6 juta dikali 30% sama dengan 7.800. Jadi laba yang diterima adalah 1.250 min 7.800 min 2.400 min 500.000 min 375.000 sama dengan 12.500.000 min 7.800 min 2.400.000 min 500.000 min 375.000 sama dengan 1.425.000. Jadi pendapatan yang diterima sebesar 1.425.000. Dan D, berapa titik tutup usaha atau certain point-nya. Akhirnya biaya tetap tunai per rasio kontribusi marginnya.
kali 100 sama dengan 2 juta per 1 min 600.000 kali 100. Sama dengan 2 juta per 1 min 0,6 dikali 100. Sama dengan 2 juta per 0,4 kali 100 sama dengan 50 juta. Yang artinya perusahaan akan menutup usahanya apabila hasil penjualan mencapai 500 juta. Karena perusahaan tidak akan lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Dan yang ke E, berapa margin of safety-nya? Cara mencari margin of safety-nya sama dengan penjualan aktual dikurangi titik impas atau BP per penjualan aktual sama dengan 10.000 min 5 per 10.000 sama dengan 9.995 per 10.000 sama dengan 0,995 atau 99,95%. Itu berarti tingkat keamanan perusahaan masih aman untuk beroperasi. Dan soal nomor 2, neraca bagian pasifa perusahaan JC pada tahun A adalah sebagai berikut. Utang dagang 200.000, utang misal 200.000, utang lancar lainnya 100.000. 3 minggu belakang mencapai 500.000. Dan utang jangka panjangnya 400.000, saham preferennya 25.000, saham biasanya 1.075.000, total pasifanya 2 juta. Biaya penggunaan modal cost of capital dari masing-masing komponen modal tersebut adalah utang jangka panjang 8%, saham preferennya 10%, saham biasa 12%, pajaknya 25%. Dan pada tahun 2020 perusahaan mendapatkan laba sebesar dan dibagikan sebesar dividen sebesar 200.000. Dan ditahan sebesar 300.000 sehingga nilainya 40%. Dari data tersebut, berapa gaji perusahaan tersebut pada tahun 2020A? Kedua, kalau laba ditahan digunakan di dalam perusahaan, berapa keseluruhan dana harus ditarik agar tetap mempertahankan COC yang tidak ada? 3. Apabila perusahaan kemudian memerlukan tambahan dana lagi sebesar 200.000, kan struktur modal ingin dipertahankan rentan. Berapa marginal cost of capital-nya apabila COC dari utang dan saham preferred tidak berubah. Sedangkan untuk emisi saham biasa baru adalah 10%. Dan penyelesaian yang pertama, utang jangka panjang 6%, saham prefernya 8%, saham biasa 10%, pajaknya 25%, utang jangka panjang setelah pajak 4,50%, perhitungan with cost of capital, jenis modelnya utang jangka panjang, saham preferred, saham biasa. Dan utang jangka panjang jumlahnya 400.000, yang prefernya 25.000, saham biasa 1.075.000, dan komposisinya utang jangka panjang 27%, dan saham prefernya 2%, saham biasanya 72%. Dan biaya untuk utang jangka panjangnya 4,50%, saham prefernya 8,00%, saham biasa 10%. Dan jumlahnya 0,20%, 0,13%, 7,17%, jumlahnya 8,5%. Jadi besarnya which cost of capital sebesar 8,50%. Yang kedua, persentase saham biasa pada modal 72%. Laba ditahannya 300.000, total dana yang harus ditarik sebesar 418.605 rupiah. Jenis modelnya jangka panjang, saham preferred, dan saham biasa. Jumlahnya 111.628 rupiah, 6.977 dan 300.000. Jumlahnya 418.605 rupiah. Dan komposisinya 27%, 2%, dan 72%. Dan biayanya 4,50%, 8,00%, 10,00%. Jumlahnya
1%, 0%, dan 7%. Dari belakang jadi 8,50%. Dan tambahan modal baru lagi sebesar 200.000. Jadi jenis modalnya utang jangka panjang jumlahnya Rp53.373, komposisinya 27%, biayanya 4,50%, jumlahnya 1%. Saham referennya Rp3.333, komposisinya 2%. Dan biayanya 8,00%, jumlahnya 0%. Saham biasanya Rp143.333, komposisinya 72%. Biayanya 11,11%, jumlahnya 8%. Dan jika dijumlahkan menjadi 9,30%. Jadi biaya saham baru sebesar 10%, bagi dalam kurun 100%, min 10%, sama dengan 11,11%. Maka marginal cost of capitalnya 9,30%. Dan lanjut ke saham nomor 3, perusahaan mengajukan kredit ke bank untuk membeli mesin produksi. Data keuangan untuk rencana tersebut sebagai berikut. A. Harga beli mesin 5 juta dengan umur ekonomi 5 tahun tanpa salvage value. Kapasitas mesin 10.000 per unit per tahun. Rencana produksi dari kapasitas mesin dan rencana pemasarannya sebagai berikut. Dan yang C, struktur biaya produksinya dan biaya operasinya seperti tabel di yang ada di sini, dan biaya tetap belum termasuk biaya penyusutannya. Dan D, keuntungan 25%. Dan berdasarkan data keuangan tersebut, diminta yang A menyusun proyeksi RL tahun selama 5 tahun, dan yang B menentukan pola CF, investasi, dan timeline-nya. Dan yang C menghitung payback periode RR, NPV, IRR proyek. Dan D BP dan margin of safety tahun pertama proyek. IRR-nya pada tahun 1, laba setelah pajaknya 975.000, penghasilannya 1 juta, net cash flow-nya 1,975.000, diskon faktornya 0,7692, present value-nya Rp1.519.170, dan tahun 2 laba setelah pajak 600.000, penyusutannya 1 juta, net cash flow-nya 1.600.000, dan diskon faktornya 0,5917, dan present value-nya Rp946.720. Yang ketiga, laba setelah pajak 1.425.000, penyusutannya 1 juta, net cash flow-nya Rp2.425.000, diskon faktornya 0,4551, present value-nya Rp1.103.618, dan pada tahun 4 laba setelah pajaknya 900.000, penyusutannya 1 juta, net cash flow-nya 1.900.000, diskon faktornya 0,3501, present value-nya Rp665.190. Tahun 5 laba setelah pajaknya 1.200.000, penyusutannya 1 juta, net cash flow-nya 2.200.000, diskon faktornya 0,2693, dan present value-nya Rp592.460, dan present value of prosesnya 4.827.158, dan total investmentnya sebesar Rp5 juta, dan net present value-nya min Rp172.842. IRR sama dengan 10% plus dalam kurung 259.750 per 277 1592 kurung dikali 20%, sama dengan
28,8%. Sedangkan BEP-nya tahun pertama 1.500.000, biaya variabelnya 4.200.000, penjualannya 700.000, BP-nya 3.750.000. Yang kedua 1.600.000, biaya variabelnya 5.600.000, penjualannya 8 juta, penjualannya 8 juta, BP-nya 5.333.333 rupiah. Tahun 3 1.700.000, biaya variabelnya 6.300.000, penjualannya 9.900.000, BP-nya 4.722.222 rupiah. Tahun 4 1.800.000, biaya tetapnya, biaya variabelnya 8 juta, penjualannya 11 juta, BP-nya 6.6666. Tahun 5, biaya tetapnya 1.900.000, biaya variabelnya 9 juta, penjualannya 12.500.000, BP-nya 6.785.714 rupiah. Dan yang pertama untuk biaya tetapnya 1.500.000, biaya variabelnya 600, harga per unitnya 1.000, BP-nya 3.750. Jadi sama seperti di atas, cuman disederhanakan. Dan margin of safety pada tahun 1 penjualannya 7 juta, penjualan BP-nya 3.750.000, dan margin of safety-nya 3.250.000. Dan pada tahun 2 penjualannya 8 juta, penjualan BP-nya 5.333.333 rupiah, dan margin of safety-nya 2.666.667 rupiah. Dan tahun 3 penjualannya 9.900.000, penjualan BP-nya 4.322.222, margin of safety-nya 5.177.778. Dan tahun keempat penjualannya 14 juta, penjualan BP-nya 6.666.666 rupiah, margin of safety-nya 4.333.334 rupiah. Dan tahun 5 penjualannya 12.500.000, penjualan BP-nya 6.785.214 rupiah, dan margin of safety-nya 5.714 dan 286.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi. Ini ya.